Halo, jumpa lagi di A666 ya. Ini agak mepet banget ya. Ya, jadi kita membahas lagi lanjutan dari si pencatat seleksi penerimaan calon taruna-taruni Kementerian Perhubungan tahun 2023. Nah, sekarang untuk yang pola pembibitan sudah ada pengumuman pelaksanaan psikotes dan tes wawancaranya. Ya, jadi kita langsung saja untuk lihat pengumumannya seperti apa. Ya, pengumumannya ini PGBPSDM 10 tahun 2023 untuk pelaksanaan psikotes dan tes wawancara si pencatat jalur pola pembibitan ya. Nah, dari pengumuman ini kita harus cermati ya. Yang pertama adalah yang berhak mengikuti tes wawancara dan psikotes adalah yang sudah lulus seperti video sebelumnya. Ya, yang sudah dinyatakan lulus nama-namanya ada di video sebelumnya yang di pengumuman hasil kelulusan. Kemudian psikotes dan wawancara ini dilaksanakan mulai tanggal 9 sampai dengan 14 Agustus di 42 titik lokasi. Pastikan kalian tidak salah ya lokasinya. Nah, untuk psikotes sendiri dimulai dari tanggal 10 sampai dengan 14 Agustus 2023 ya. Jadi di sini karena psikotes ini dilakukan dengan kerjasama dari Kementerian Perhubungan dengan Universitas Padjadjaran ya di Inovasi Psikologi atau PIP Unpad ya, Pusat Inovasi Psikologi Universitas Padjadjaran. Kemudian untuk tes wawancara sendiri nanti dilakukan mulai 9 sampai dengan 14 Agustus 2023 dengan jadwal lokasi tesnya juga ada di bawah ya. Jadi ada 2 kegiatan mulai besok ya, ini wawancaranya sudah ada di lokasi tes masing-masing karena mulai dari tanggal 9 sampai 14 Agustus. Nah, jadwalnya, mekanismenya sudah ada di lampiran ya, nanti sesuai dengan kalian kemarin memilih di mana ya yang lokasi tesnya. Jadi yang pastikan kalian sudah membaca, memahami petunjuk tesnya ya di lokasi masing-masing. Nah, ini penting sekali ya, poin keempat juga. Peserta diwajibkan untuk login ya, untuk melihat lagi kalian lokasi tesnya di mana ya, di si pencatat Repub.go.id. Untuk mengunggah daftar riwayat hidup ya, dokumen daftar riwayat hidup dengan lampiran sertifikat, piagam prestasi, akademik non akademik, ada sertifikat penunjang lain, bahasa asing, surat pernyataan untuk pindah prodi ya. Jadi ini untuk kesediaan pindah prodi adalah saat kalau kalian nanti masuk di cadangan di pilihan pertama, kemudian ternyata ada prodi di sekolah lain, nah kalian bersedia untuk pindah di sana ya. Yang penting jalur pola pembibitan, setelah lulus langsung jadi ASN ya. Nah, jadi kalian harus login ya, penting ya, login lagi ke si pencatat. Nanti kalian siapkan ya sampai dengan nanti ya, ini uploadnya untuk daftar riwayat hidup dan surat pernyataan kesediaan pindah ya. Nah, ini ada di mana? Ada di website sini. Kita pilih template berkasnya paling bawah sendiri ya, ada 2. Jadi nanti kalian uploadkan daftar riwayat hidup, ini contohnya bisa diunduh, surat pernyataan juga bisa diunduh di sini, dilengkapi semuanya ya. Kemudian langsung saja karena ini sudah mepet, jadi kita akan cek untuk psikotes ya, dan utamanya sesuai dengan headline dari judul video ini adalah kisi-kisinya ya. Jadi nanti untuk psikotes ya, kalian harus membawa KTP, kartu si pencatat yang sudah di-download ya. Kemudian untuk tes wawancara juga sama, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk informasi selanjutnya harus pantau website si pencatat Repub.go.id dan di channel ini juga bisa ya. Jadi kita akan coba lihat untuk jadwal dan lokasi pelaksanaan psikotes ya si pencatat pola pembibitan tahun 2023 di Kementerian Perhubungan. Nah, kita akan cross check terlebih dahulu ya. Kita akan coba untuk di sini kita acak aja di PIP Makassar ya. PIP Makassar pelaksanaannya nanti tanggal 12 Agustus 2023. Untuk info detail mengenai pembayaran dan lainnya kalian bisa lihat di sini. Jadi kalau kalian yang lokasi untuk psikotesnya nanti di PIP Makassar ya, ini di lokasinya kampus utama PIP Makassar.
Kemudian kalian wajib mengecek ya di sini contohnya ya, ini dari PIP Makassar ya, sudah ada di pengumuman untuk pelaksanaannya. Kalian harus membayar berapa karena ada biaya tesnya ya. Seperti ini contohnya. Nah, di sini dilaksanakan seleksi wawancara ini psikotes dulu ya, psikotes untuk yang ini tanggal 12 ya di PIP. Kemudian virtual account untuk pembayarannya. Nah, ini sudah 7 Agustus sudah terlambat ya karena kemarin ya. Jadi ini sudah terlambat, kalian pastikan yang di PIP lokasi PIP Makassar kalian sudah melakukan pembayaran melalui virtual account ini ya, jangan sampai terlambat. Nah, kalau sudah, kita akan langsung masuk ke utamanya ya, kisi-kisi pelaksanaan psikotes ya. Psikotesnya ini kisi-kisinya kita sampaikan ya biar kalian semangat dan bisa memberikan hasil terbaik ya. Jadi sesuai dengan pengumuman ya, nanti psikotes dilaksanakan oleh jurusan atau Fakultas Psikologi Universitas Negeri Indonesia. Nah, yang ada di Indonesia ya, jadi sudah kerjasama ya yang tadi dari Pusat Inovasi Psikologi Universitas Padjadjaran ya, yang sudah ditugaskan oleh panitia si pencatat. Nah, nanti di dalam psikotes ini yang dinilai aspeknya ada 3 aspek ability ya, terdiri dari kemampuan umum, kemampuan verbal, kemampuan berpikir analitis, kemampuan hitung, kemampuan dasar keteknikan, kemampuan orientasi ruang dan bidang ya. Ini lebih ke ability ya, mirip-mirip dengan mata pelajaran fisika ya, hitung-hitungan matematika ada di sini ya. Berpikir analitis, matematika juga ada ya, kesimpulan-kesimpulan seperti itu. Kemudian hitung-hitungan pasti dasar teknik ya, yang teknik-teknik pasti sudah tahu. Kemudian aspek berikutnya yang harus kalian kuasai untuk mendapatkan nilai terbaik di psikotes ini untuk sikap kerja ya. Jadi kalian harus lihat ketelitian, konsentrasi. Jadi kalian harus melihat membaca soalnya seperti apa, kemudian mampu berkonsentrasi. Nah, ini terhadap keselamatan ya. Jadi keselamatan juga penting ya. Jadi jangan asal cepat tapi keselamatannya diabaikan. Nah, ini kemudian kecepatan kerja dan ketahanan kerja. Nah, jadi yang dinilai nanti seperti ini. Kemudian ada kepribadian, aspek kepribadian ya. Jadi mengenai penyesuaian diri, bagaimana kalian bisa menyesuaikan diri. Kemudian pengambilan keputusan, kalian bisa mengambil keputusan atau tidak dengan jangka waktu yang nanti dites ya. Kemudian kalian bisa menjaga stabilitas emosi enggak ya. Jadi emosinya stabil atau tidak, bisa dikontrol atau tidak ya. Jangan sampai kalian tidak bisa terkontrol ya emosinya ya. Kemudian untuk kepribadian berikutnya ada kerjasama ya. Bagaimana nanti akan dilihat kalian untuk kerjasamanya akan seperti apa ya. Jadi kemampuan kalian seperti apa untuk kerjasama. Ada juga kemampuan melayani ya, karena kita nanti menjadi ASN jadi harus melayani, sehingga kalian pasti dites untuk kemampuan melayani. Dan terakhir adalah motivasi berprestasi. Jadi kalian ingin menjadi lebih baik lagi, berprestasi lagi. Nah, ini akan dinilai di psikotes ya. Jadi ini kisi-kisinya yang harus kalian siapkan untuk tes besok ya. Jadi kita lihat saja untuk tes besok kalian di psikotes ya. Ini umum semuanya ya, harus disiapkan. Setelah tahu psikotes, kalian disarankan sarapan pagi ya, wajib lah ya. Kalau nggak sarapan pagi kalian nanti nggak bisa konsentrasi. Kemudian nanti akan dimulai jam 8, jadi kalian pastikan jam 7 sudah ada ya. Kemudian di sini karena paling lambat 60 menit sebelum jadwal kalian sudah hadir ya, karena harus registrasi terlebih dahulu untuk mengecek KTP dan kartu isi pencatat. Kemudian berikutnya sampai dengan di bawah, nah ini yang tidak boleh dibawa ada buku catatan, kalkulator, komputer laptop atau tablet, itu tidak bisa. Kemudian kalian wajib membawa alat tulis pribadi, jadi ada pena bisa warna hitam atau biru, pensil 2B atau HB penghapus dan rautan ya untuk coret-coret ya. Kemudian waktunya seperti ini untuk psikotes ya, dari jam 7 sampai jam 8 untuk registrasi ya. Jadi nanti registrasi dengan tim personil dari psikotes PIP Unpad ya. Nah, nanti kalian bisa baca lagi ya, karena ini sudah panjang untuk psikotes saja. Kita akan lanjut lagi untuk tes wawancara. Wawancara juga nanti kita akan sampaikan kisi-kisinya. Kita ambil contoh dari jadwal dan lokasi tes wawancara. Contohnya kita mengambil dari
yang ini ya, nomor 6 ya, Politeknik Transportasi Sungai Danau Penyeberangan ya, Poltrans SDP Palembang, nanti mulai besok ya 10 Agustus 2023. Nanti kalian cek pembayarannya seperti apa ya, kalau untuk kalian yang tes di Poltrans SDP Palembang. Nah, di Poltrans SDP Palembang ini sudah ada pengumumannya untuk pelaksanaannya, bisa kalian lihat. Kemudian kalian bisa juga lihat di sini pengumumannya untuk pembayaran. Nah, pembayaran ini memang beda-beda ya, sesuai dengan video kemarin, dan ada estimasi ya untuk di sini Rp450.000 untuk pembayarannya ya. Kemudian ini sampai dengan paling lambat hari Senin 9 Agustus ya, 9 Agustus 2023. Ini salah ya. Jadi nanti bisa cross check lagi ya. Jadi kalian pastikan sudah kewajiban untuk membayarnya sudah ada ya. Jadi di sini nanti bisa kalian hubungi juga kalau misalkan ada kekeliruan. Kalau hari Senin kan tanggal 7 ya, itu bukan. Nah, kalian bisa WhatsApp ke sini ya, WhatsApp ke Poltrans SDP. Nah, ini untuk wawancara, kisi-kisinya apa? Nah, seperti kemarin ke tes kesamaptaan ya, ada lari, push up, sit up, shuttle run ya, sama ya. Jadi kita kasih kisi-kisinya juga untuk kalian dalam tes wawancara. Jadi tes wawancara nanti kalian mempersiapkan diri, jadi kalian harus bisa berpenampilan dan menarik ya, dengan postur tubuh yang baik ya, yang baik. Kemudian kalian juga saat menjawab atau saat di tes wawancara bisa memperlihatkan kesungguhan dan motivasi kalian untuk mengikuti si pencatar ini, jalur pola pembibitan khususnya. Kemudian kalian juga kemampuan komunikasi, silahkan kalian bisa tes ya, komunikasi dengan kakak, adik ya, saudara atau orang tua. Komunikasinya jangan terbata-bata ya. Jadi pastikan kalian dari 3 unsur ini kalian bisa menampilkan yang terbaik ya, mulai dari penampilan dan postur tubuh kalian saat tes wawancara nanti, kesungguhan dan motivasi kalian saat diwawancara untuk mengikuti jalur pola pembibitan si pencatat 2023 ini, dan kemampuan berkomunikasi kalian juga harus baik ya. Jadi itu kisi-kisinya. Untuk petunjuk teknis wawancara hampir sama ya. Untuk di sini hanya bedanya ya, nanti ada kemeja ini sama ya, untuk tesnya masih pakai menggunakan kemeja putih, rok juga sama. Kemudian kartu identitas bisa KTP atau KK yang belum ya untuk tes wawancara ini. Kemudian formulir ya tadi ya. Ini formulir daftar riwayat hidup sertifikat itu di bawah yang tadi kalian sudah upload di dalam portal ya, di dalam login di sana harus disiapkan ya. Kemudian surat pernyataannya ini setelah diupload, kalau aslinya ini harus dibawa ya, yang bermaterai, ditandatangani. Kemudian juga pastikan 60 menit sebelum tes wawancara sudah hadir. Kemudian tidak diperkenankan meninggalkan ruang tes ya, jadi kalian pastikan sebelum tes itu sudah siap ya. Jadi kalau ingin buang air pastikan sebelumnya ya, sebelumnya sudah siap. Pokoknya kalian 3 unsur itu penting ya. Untuk berikutnya yang tidak boleh dibawa ada handphone, kamera, smartphone dan perangkat lainnya. Jadi yang ada komunikasi, jalur komunikasi nggak boleh dibawa ya. Kemudian seluruh proses tes wawancara diawasi oleh pengawas. Kemudian waktunya sama ya, waktunya kalian pastikan saat jam 7 itu sudah hadir ya. Jam 7 sudah mengisi untuk registrasi, body checking dan lain sebagainya. Kemudian jam 7.30 itu langsung wawancara, karena ini wawancaranya langsung ya, tatap muka. Kalau yang tadi psikotes itu harus menggunakan komputer ya, jadi harus persiapannya lebih lama sedikit ya. Jadi itu saja kisi-kisinya. Kita akan lihat lagi untuk psikotes, kalian harus menguasai aspek yang dinilai mulai dari ability, sikap kerja, kepribadian. Kemudian kisi-kisi untuk wawancara, kalian harus menampilkan penampilan dan postur tubuh yang baik ya. Kemudian ada sungguh-sungguh atau kesungguhan dan motivasinya seperti apa ya. Kemudian kemampuan komunikasi juga baik. Jadi itu saja untuk kisi-kisi video kali ini, kisi-kisi untuk tes psikotes dan tes wawancara. Semoga kalian nanti bisa memberikan hasil terbaik dan bisa menjadi taruna dan taruni Kementerian Perhubungan ya, dan menjadi ASN Kementerian Perhubungan
setelah lulus nanti. Oke, sekian dari kita informasinya. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan komen. Juga kalian harus subscribe untuk mengetahui informasi berikutnya. Oke, sekian. Terima kasih.